Ya, nafas tidak teratur. Ada bedanya. Kemudian nadi tidak teraga. Oke, sekarang saya akan mengajari dulu. Kalau Anda mencari nadi mana? Kalau nadi kelamaan. Ya, kalau namanya kalau kelamaan coba. Coba tidak ada nadi ke nadi. Jangan ada. Di sini coba. Kemudian ujung jari tangan mulai memuncak. Nah, Mas, ayo sebelah orang baik. Itu meninggal. Aduh, begitu. Nah, tekniknya bisa jari kaki, bisa jari tangan. Ditekan, agak putih kan, gitu. Kemudian dilepas. Kalau langsung bergerak lagi, berarti itu masih ada peredaran darah. Tapi kalau ditekan, kembali merahnya lama banget. Itu berarti darahnya sudah tidak berputar. Tapi kalau jantungnya sudah berhenti. Kemudian dokternya mengucap, ada lagi yang digiling, digiling ya? Iya, artinya itu. Kemudian kalau air mata diisi sudut tulang mata, kenapa? Tulang sini, kenapa? Karena saat dijatuh malaikat itu malaikat sangat benar. Gak pernah diputus ya. Berikut macam apa? Kalian dijemput sama malaikat Israel. Pengalaman saya selama 5 tahun membina mereka baru, saya baru 5 pasien yang bisa saya dengarkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dari 5 tahun itu. Bentuknya apa ya nanti bicara? Nanti bicaranya tetap Yoko misalnya. Contoh jebret. Kemudian terus akan kita lakukan kalau ada seperti itu. Kita mengingat saudara yang siapa pun mau talqinkan. Ya. Kan ada yang naga, ada yang syahadatul. Kita ambil aja yang inti. La ilaha illallah. Dan tentunya jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah pelan, dijeda. Jadi orang ujung dijeda. Beri kesempatan untuk saudara kita kawan itu untuk mengucapkan. Gitu. Gitu. Dan biasanya lama Mas. Ya, sepanjang besok jam sekarang. Nah, bagaimana memastikannya? Ini, ya. Tadi seperti yang saya ketemu tadi, ini cara untuk memastikan kalau dia sudah meninggal. Waktu tunggu kurang lebih berapa? 12 jam. Itu alasan kenapa kalau di rumah sakit mau ambulan dipanggil untuk membawa pulang, kadang masih menunggu lama karena menunggu waktu ini apa? Ada namanya mati fisik medis, ya, dan mati yang saya lupa katanya. Karena di sana batang otak, jadi terakhir itu yang berhenti di sini, belakang sini. Sehingga kalau kalian ada yang Jawa ini atau yang Jawa, saya kok dua aja. Kalau berlatih atau latihan, jangan sampai kumpul di sini. Patah. Kalau bejo lumpuh. Karena ada namanya batang otak. Itulah chipnya itu di sini. Jadi yang mengatur jalannya jantung paru di sini. Kemudian kalau bingung, panggil tenaga medis yang sekitar Anda, bisa beda, bisa apa, bisa. Untuk yang nggak yakin ya atau takut. Nah, rutinnya gimana? Rutin itu bukan hanya mandikan loh, rutin itu rangkaian. Diumumkan, ya. Kemudian tidak mati bergabung. Nah, kalau meninggal itu yang utama apa sebenarnya? Ahli waris ini. Ya. Jadi kalau setelah ada yang meninggal, sebenarnya atau saya atau istri saya, itu yang wajib diselesaikan itu dan ini dulu.
lebihnya nomor sekian. Karena orang yang tinggal ke utang, nikmat kuburnya dipending, tidak sampai. Sampai ada yang kemudian menyanggupi untuk menyelesaikan. Kemudian dalam kali istirahat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian memandikan. Sifat memandikan jenazah itu bilangnya ganjil, ya, bilang ganjil 3, 5 atau lebih. Memandikan dengan mendahulukan bagian wudhu, ya, dari sebelah kanan wudhu. Di dusun kemudian muncul di wudhu ini sama tahu. Dia hanya berasa mempermudah, tapi cara bikinnya itu kembalikan dengan mendahulukan sebelah kanan. Sifat kelengkapan ini dengan kalau Rasulullah dalam riwayat ini itu dengan 3 helai kain berwarna putih lembut, ya. Kemudian tidak berbaju dalamnya, tidak juga bersorban. Tapi ada di tetangga kita itu laki perempuan tetap pakai sorban, tetap pakai baju gamis atau apa atau baju burung. Nanti pemahaman kalau tidak tahu lebih tidak lagi mana yang dulu kan nggak boleh ditawain. Ya. Kemudian ini sama, ini kasih 2 yang pakai sarung, gamis dan lainnya. Jadi istilah itu bisa, perbedaan itu bisa. Tidak usah diributkan. Nah, diributkan itu harus dikatakan diributkan silakan. Tapi kalau perbedaan ini buruk ya tidak bagus, tidak bagus. Apalagi kalau dengan masih punya spare dengan baik, kaum istilahnya dia tidak ada betul, tapi juga jangan sampai kemudian kalau kita terlalu masuk kemudian kita taruh golek atau dideskripsikan di tengah-tengah. Nanti kalau kita terlambat. Jangan sampai ada terlambat. Kemudian rangkaian kapan harus badai orang atau mungkin ya terlalu saja kalau saking sangat bukan kita ngapalnya juga ada tukang itu meteran itu sini ya gitu. Kecuali kalau meninggalnya di saat telah bisa itu ya. Ini awal. Jadi sifat seperti itu. Jadi rukti itu rangkaian ya, bukan hanya memandikan saja, bukan hanya menutupi saja. Sekarang kita coba masuk ke dari tamping ya. Sekarang memandikan. Memandikan. Hukum memandikan jenazah. Tadi sama Mas Najib tadi. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki yang terpercaya. Artinya apa? Bisa menjaga rahasia aib di kampung. Kalau jangan risang melu bujini itu ya. Bakui ono peringatan dananya paling cakep. Ada keterbukaan sih. Betul. Wanita ini dari divisi. Kalau membantu itu memang paling berat adalah menjaga lisan kita. Ya. Kudu saja boleh. Ya boleh ember. Orang-orang kemudian diambil story. Ya benar buat dakwah tapi jangan sering lah. Untuk si aku, tapi jangan sering. Lihat komennya atau istrinya. Ya. Yang perempuan dia sudah perempuan percaya atau suaminya. Terus bagaimana kalau kemudian mereka yang laki nah ini dasar tadi untuk aib ya, ada hadisnya. Barang siapa untuk aib seorang muslim maka Allah akan untuk aibnya pada hari kiamat. Siapa ngaco
yang tidak punya aib hari ini? Boleh angkat tangan yang tidak punya aib. Mesti apa? Entah itu dari tahunnya, entah itu belok video DF dan lainnya, entah itu apa nanti langsung gitu. Langsung mojo yang pantai Dayanti di Pulau Bule, Rambi itu masya Allah. Kita pulang ya. Sehingga apa? Sungguh senang om aib di dunia aja kita tutup, ya kan? Sembunyikan, apalagi yang di akhirat. Apalagi dijanjikan oleh Allah, saya tutup itu Allah, bukan Ismail, tapi Allah. Maka kalau kita tahukan seseorang, harusnya kita wajib untuk silent, orang angel. Nah, bagaimana ceritanya dalam langit? Jika seorang meninggal di rumah laki-laki dan tidak ada perempuan lain, atau harus meninggal di rumah perempuan sebaliknya ya, maka jenazahnya cukup ditayamumkan. Ditayamumkan, ya. Keduanya itu samanya dengan orang yang tidak mendapatkan. Tapi kayaknya kejadian ya, tidak ada. Kok hari ini nggak ada. Kemarin beda kasus COVID kemarin, ya, di bulan Agustus. Yang saya kami termasuk pertama itu pun suaminya tidak mau ditayamumkan istrinya, minta dimandikan. Padahal sebagai tahu semua kalau saya terus bicaranya jelas mandikan jenazah dan jenazah singgung di awal, mandikannya dengan bidara dan mandikannya dengan bilangan ganjil 3 atau 5 kali atau dari itu. Jika yang mendaki maka jadikanlah belas yang tadi dengan kapur lalu salah satu yang menyerupainya. Air sabun itu suci nggak? Air sabun suci nggak? Suci. Tapi tidak mensucikan. Karena sudah merubah sifat asli dari air. Itu kayak muka waktu kemarin Mas Najib waktu saya pilih ke Kulon sama Mbak bakal basisnya setelah ya video. Lalu itu kan pakai sabun, nggak bisa suci itu. Wah, dia caranya boleh muter gitu dan kita bisa karena untuk kaitan dan lainnya. Karena kalau disemprot ya nggak suci, kalau tidak mensucikan. Jadi disemprot itu kan akhirnya viral dan lainnya, dan kemudian kami khususnya kemudian dikaji lagi. Ini caranya ini tidak ditolak, tapi kemudian sisi syar'inya juga. Kemudian kita mandikan, diletakkan di tempat yang tinggi, itu ya. Kemudian lepaskan pakaiannya, perhiasan dipalsu kalau mungkin kan. Kalau dipalsunya kok nggak bisa dilepas dengan tangan, jangan pakai catut, sudah biarkan. Ya. Dan mas, tetapi kalau lihat dengan cara yang harus tidak bisa ya sudah, jangan rusak. Karena apa? Anda disilik saja atau Anda bingung, sakit. Jadi ilmunya itu sebelum dikumpul, sebelum 7 langkah terakhir dari yang mengantar itu masih merasakan dan bisa melihat. Setelah itu sudah misalnya di dalam tubuh. Kemudian jenazah ditekan, itu kan kondisi normal ya, kondisi normal, bukan infeksius atau COVID. Ditekan perutnya, jadi posisinya di tengah duduk, setengah duduk itu ditekan bagian sini biar kotorannya keluar. Kemudian dicekoki, ya, lebih aman pakai sarung tangan. Kemudian sekarang nggak mulut dari kuku dari najis. Ya. Nah, mas kuku kan banget, disikat orang iso, ya sudah. Yang penting kita ikhtiar semampunya. Ya. Dan terus masih ngebut, tariknya nanti tangan ini dibuntar pakai kain perkasa, kemudian disuapkan
Tumis yang putih itu tidak digosok gigi terus dibusuk gayung, tidak bisa. Jadi hasilnya itu tidak aja. Itu. Nah, jadi mulai melihat di anggota tubuh. Silakan tubuh dari bagian atas ke bawah, jangan kebalik. Apa boleh? Kan sekarang model mejanya ada yang miring ini ya. Jangan sampai kepalanya yang mau dimiringkan ke bawah. Nah, ganti. Jadi sebelum melakukan dia dulu mejanya. Kemudian jangan ganjil ya. Karena masih rambutnya kalau perempuan, kalau rambutnya panjang ya, itu tidak ada yang rambutnya. Ini belum dulu. Kalau kemudian di transaksi ya, pakai sangkutan atau yang lainnya. Nah, ini catatan utamanya. Sabuni tubuh jenazah tetap tertutup auratnya. Jadi orang-orang dingatan-ngatan, walaupun itu mandikan di luar rumah, saya tetap ditutup dengan kain. Jadi yang memandikan pun hanya dimasukkan ke dalam kain, walaupun sejenis, jadi tidak melihat langsung. Kemudian dan gosok dengan kain atau sejenisnya. Ini penuh kasih sayang. Karena masih masyarakat sakit. Ada pernah memandikan balita, adiknya atau ponakannya? Lengkosok itu dibuat apa sih? Nanti habis lagi. Kemudian dipilihkan sebelah kiri, disiram sabuni ya, dipilihkan kanan baliknya, kemudian bila di terakhir kemudian dicampur dengan pewangian yang diinginkan. Kabut baru satu sejenisnya. Nah, ini mah. Ada pertanyaan tadi kan? Ya, silakan. Kalau saya pernah itu pakai air itu air hangat. Air hangat. Kalau saya kenapa pakai air? Ditanya enggak? Enggak. Masih kecil. Oh, masih kecil. Memandikannya pagi, siang, malam. Siang. Oke. Kalau dengan air hangat kira-kira sudah merubah sifat air belum? Sudah. Soalnya berubah. Pakai karena sakit. Kalau memang karena kalau orang mandi punya rematik oke pakai air. Tapi kalau jenazah itu memang lebih baik tetap pakai air yang suhunya normal. Gitu. Khawatirnya gini, nanti kita kan nggak tahu ukuran hangatnya untuk air berapa. Tadi kalau terlalu panas, ya punya kesakitan. Jika kesakitan. Jadi kalau aman ya tetap pakai air. Mungkin tujuannya adalah biar kotoran yang nempel itu ikut hanya di air. Karena apa? Saat dengan air hangat basuh itu pori-pori akan buka. Tujuannya itu untuk membersihkan kotoran yang itu menempel dalam. Dan itu memandikan. Itu kalau mandikan itu kan ada yang menggunakan pohon pisang. Oh iya. Untuk ini yang alas. Ada juga yang dipahami sama keluarganya. Ada juga yang ditaruh di meja. Sebenarnya yang paling tepat itu yang mana? Yang paling tepat tadi tempat tinggi tadi ya. Jadi bisa di dipan atau di bangku atau tetapi kalau saya pribadi, saya sebelum mengikuti akan bertanya kalau di mata umum ya, punya aliran sakit apa? Karena yang beresiko tinggi adalah kalau kemudian jenazah itu termasuk jenazah infeksius, seperti COVID ya, HIV AIDS, hepatitis atau hepatitis TBC. Itu lebih baik jangan dipakai. Tapi kalau dia nggak punya alat itu mau dipakai silakan. Contohnya nanti yang mampu memakai APD. Jadi APD kasih tadi.
Jadi mana yang lebih tepat? Ya yang nyamannya yang gimana itu yang lebih tepat. Karena kadang masih memakai kalau di panggung orang mengingat. Kalau mau diamannya memang pakai terlalu sendiri. Dan yang jarang diperhatikan kalau di masalah sanitasi dari limbah memandikan. Bajunya itu jajan itu. Kalau jajan itu mengandung penyakit bisa. Jadi kalau kemudian memandikannya di luar dengan air ditutup, lebih baik memang dipastikan air itu akan mengalir. Jika saya sering atau pas waktu COVID itu, kalau memang warga ingin dimandikan dan kita nggak bisa buat apa-apa, meja-meja dilambari dengan terpal. Jadi airnya kemana, kemudian ditampung, kemudian dialirkan di sana, masuk di sana itu. Lebih baik juga kalau tempat mandikan itu kalau kamar dan sebuah meja itu ya ada lubang airnya, dan itu ada selang tempongnya di sana. Jadi bahan itu memandikan nanti tidak menjadi lingkungan. Gitu. Yang itu memandikan? Ya. Langsung saja. Tadi Rabu kemarin kan kebetulan mata saya barusan ini. Kebetulan di situ kan meninggalnya itu sudah siang setengah 11. Kemudian kan sepakat keluarga dimakamkan jam 5. Ya, di situ kemudian kan mohon maaf karena tes kami itu baru kondisinya sakit dan tidak bisa apa istilahnya beraktivitas. Kemudian kan di situ kami kebingungan, artinya saya harus minta tolong siapa untuk memandikan. Akhirnya mau nggak mau saya dan keluarga dibantu oleh salah satu tokoh dari takmir masjid, akhirnya memandikan. Dan mohon maaf sekali karena mungkin saya belum pernah ikut seperti ini, pernah tapi sudah lama banget waktu masih kecil lah pernah ikut malah, cuma sudah agak lupa. Jadi kemarin itu kami tidak sesuai dengan apa ya urutan tersebut tadi. Makanya yang ingin saya tanyakan adalah dengan kondisi saya yang kemarin mensucikan itu dengan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, termasuk kami adalah dosa. Ya. Satu. Agak tutup orang. Insya Allah ilat atau inti dari mengurus jenazah adalah hukumnya patuh. Apa? Bayar artinya apa? Jika nggak ada yang mengurusi, sak kampung dosa. Tapi kalau ada yang mengurusi, gugur kewajibannya. Lah mas saya kamu kepilihan. Insya Allah sudah tergugurkan dengan ilat yang awal, ngurusi tadi. Gitu. Karena yang diurusi malah ada sesuatu apa kan? Artinya Allah tetap mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui. Pak Insya Allah dengan ini next time kalaupun dia lebih di awal, Insya Allah berikutnya sudah lebih pede dan matang kan gitu. Nanti materinya tak kasih masak di semua. Jadi saya pun kok merugi jenazah. Kira-kira ada keluarga kami mati, saya pernah waktu saya masih SD kelas berapa? 3 tahun. Saya kayak ada subuh. Kebalik-balik saya salah kebalik-balik. Lalu jadi seperti itu. Ya sama kiainya nggak di jadi Allah ya itu aja. Dan kalau tidak tahu kemudian kita katakan tetangga juga gini, tetangga kita dan tidak tenangnya beda ya. Nah itu insya Allah nanti istilah dalam itu dia tahu batas masalahnya nanti dengan mengaji ilmu kemudian menerapkan hasil itu sudah dosanya salah saja. Dari lain. Oke, langsung ini dulu. Dari penjelasan ini bahwa ini kan mayat sebelum langkah ke kuburan
masih merasa janggal itu masih gimana? Ya. Jadi saat kemudian Israel dengan Allah untuk menyatukan seorang, selama sudah terpisah, itu dia di alam setelah hidup alam apa? Ayo. Kan pertama alam apa? Alam. Kemudian kandungan, terus dunia, terus kubur, terus kerja. Perlu dihisap. Ya. Jadi setelah dia meninggal, dia itu ada di alam kubur. Jadi alam kubur itu bukan mau di kuburan aja kan? Tapi dia di dunia yang lain, dimensi yang lain. Nah, di saat kemudian sudah meninggal, sampai menunggu memakamkan, tujuankan, itu dia masih bisa menyaksikan siapa yang mensolatkan dia, siapa yang melayani dia masih tahu. Cuma tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Dia masih tahu, oh sing nyolat aku ini bulan. Jadi jenengan kalau takziah itu jangan hanya nongkrong, mensewu dadu dan ngobrol. Sholatkan. Kenapa? Siapa tahu, kalau sholat ya, nanti di akhirat kalau sampai ada sing joro abot, si fulan yang pernah kita sholatkan kemudian memintakan syafaat juga, keringanan. Ya Allah, itu si Pak Joko akan saya, mau dia diringankan. Saja dicoba. Jadi lagi kalau dengan takziah jangan hanya ngobrol, sholatkan. Terus itu baru ya, itu. Soal tenang, rombongan langsung kadung apa? Sholat sih Pak. Kayak bareng-bareng. Gitu. Gua nak sampai sing dhewe. Biasanya beberapa kali orang jaga seperti itu kalau ada jenazah, yuk sholat, jangan ngelatih. Gak usah malu. Lagi? Yo, ya satu lagi, sorry. Silakan Mas. Oh ya, terkait mentalin jenazah Gitu. itu kita mulai mentalin itu ketika startnya itu seperti apa? Oh. Dan sama waktunya Mulainya kapan dan diakhiri kapan? Ya. Memulainya setelah tanda-tanda sakaratul maut itu muncul. Tandanya tadi apa ya? Ada ingat? Nafas sudah tidak teratur. Nah itu semua tak teratur. Kalau kan agak pendek jaraknya, tapi kalau sudah masalah maut bisa akan panjang. Itu. Kemudian nanti sudah mulai nadinya nggak teraba. Di mungkin ini kok itu timing awalnya di situ. Kapan di atau berhenti nangkep setelah memang tadi dinyatakan meninggal dunia. Tandanya apa? Ya nadinya berhenti, sudah mulai pucat kulitnya. Karena apa? Karena sudah beredar. Karena kalau nafas itu berhenti ya, tapi kadang jantungnya masih berdetak. Jadi itu yang kita perhatikan adalah di nadinya tadi. Kalau Anda udara medis, kadang bola center ya, kemudian didekatkan ke mata. Nah kalau sudah meninggal, itu saat didekatkan dengan center, itu pupilnya itu tetap akan besar. Tapi kalau dengan normal masih hidup, didekatkan dengan cahaya pasti pupilnya akan kecil. Itu. Jadi kapan di awal akhir terakhir saat sudah sakaratul maut dan diakhiri setelah dinyatakan meninggal. Gitu, Mas. Contohnya itu jangan ini. Dikeluarkan aja nggak apa-apa, Kak Yoko. Mungkin nggak adem. Resiko ingat terus satu lama. Dikeluarkan aja nggak apa-apa. Kompornya stabil, amat terus. Wah, setengah 10. Dua materi kita praktek nanti sambil dengan udara.
Atau dari sekarang nggak apa-apa. Nanti dari prakteknya sudah selesai malam. Oke, salat jenazah tadi ya. Ini juga ada teman-teman yang tidak kasar nanti kalau saat kalau Pak Kang Mael ini kan laki gue nganggo rukuk sujud dan nggak boleh. Ada kan yang Allah kadang kan di rumah gue kantor satu jenazah. Nah, sekarang posisi dulu, posisi kepala jenazah. Laki-laki berdiri di ujung tandu jenazah atau sejajar dengan kepala. Ya, kalau perempuan agak ke bawah, di tengah atau di perut. Ya, posisinya seperti ini. Nah, ini jenazahnya. Mujur ngelap mujur. Pengulang kita jenazahnya. Ngalor itu, ngalor itu sirah itu. Munculnya. Oh, ini tanda-tanda sudah mulai logam. Ya, tidak ada ketentuan mata arah angin. Mau ngalor itu cuma pada umumnya kalau di Jawa ya beberapa itu wujud ngalor. Kepalanya di utara, dia laki bisa menghadap kiblat. Tetapi ada juga yang mengharap ngidul. Di mana di Badr saya menjumpai. Bilang lagi ya, ini imamnya jamaahnya diusahakan bisa 3 sok. Tapi orang tahu ya kebenaran jadi orang ya, sok aja. Kalau lu tahu sok ya, senengnya bareng-bareng orang dewe. Ya, Apa tadi? Ini yang perempuan. Nah, perempuan di tengah sini, ya. Tinggal di. Kemudian jemaah takbirnya ada yang 4, ya, ada yang 5, ada yang 6. Benar biar mas, semuanya benar. Yang penting tahu dasarnya. Itu. Bukan uang, harus tahu dulu. Oh, jangan. Kalau nggak tahu, mending tanya aja. Ya, ada sekolah atau 6. Dan lagi, para sahabat 5 kali nangkep sekali dalam misalnya orang yang ikut dalam perang Badar. Ini ada riwayatnya. Baca dalam salat jenazah. Di sini yang sudah punya buku HPT ada? Tahu HPT nggak? Nggak tahu. PR Mas Adi. Himpunan Putusan Tarjih. Jadi itu sekitar hukum-hukum, entah itu hukum fikih atau muamalah yang diputuskan Majelis Taklim Muhammadiyah tentang waris ada, tentang sholat ada. Ini sudah dibuka untuk kajian itu juga. Ini takbir pertama bacaannya Al-Fatihah, ya. Ada yang kemudian digabung dengan sholawat, ada juga yang sholawat sendiri. Kemudian doa, ini takbir ketiga atau kedua, ya. Nah biasanya doanya dengan bagaimana? Mesti mengetekan kenehi. Allahumma fir lahu wa hamu wa abi wa anu wes. Padahal kis lewatnya separuh wes. Hanya sampai ini ada yang disambung doa yang pendek ini. Oke. Asal pakai saya ini sering apa? Kemudian takbir terakhir yang ketiga atau keempat salam atau dengan jumlah takbir yang diyakini tadi. Itu. Terus Nabi salam doa lagi ya? Di Muhammadiyah tidak ada. Karena ini rangkaian satu sudah doa semua. Ya. Satu aja ada pertanyaan. Gampang atau angel? Ya, Allah Al-Fatihah dengan salat atau Allah kedua salawat.
atau kemudian Allahu Akbar yang ketiga itu dengan doa tadi, ya. Kemudian Allahu Akbar keempat atau yang ketiga dengan salam. Ingat tanpa rukuk dan sujud, ya. Jadi sholat yang tidak pakai rukuk dan sujud adalah sholat Jenazah. Kemudian yang untuk merukti adalah siapa yang sudah pernah langsung jenazah. Kita pulang baru sekarang langsung itu ada di sini. Lanjut manggul. Biasanya si putih juga kadang bawa apa? Macan ya, ya. Bagaimana dalam perspektif mengenai jenazah? Nah, yang saya berkata ya, ini hak seorang muslim bila bertemu ucapan salam haleluya. Kemudian jika diundang undangannya kedap itu bertentangan dengan akidah. Bila diminta nasihat, berilah nasihat saisone. Bila dia bersin, doakan orang tolong. Kemudian bila dia sakit, tengok. Itu hak sama. Jika meninggal, antar jenazahnya ke. Itu hak sama. Terus bagaimana masuk jenazah? Membawa jenazah ke kubur itu kakinya di muka atau di belakang, tidak ada ketetapan. Kirain dibawa nang ngarep apa nang mburi. Dalam fikih tidak ada ketentuannya. Yang ada dalam budaya. Nah, kira-kira sikile sing nang ngarep dijawab gimana istilahnya? Bawa jenazah kalau nyeret uang. Nah, kan disyaratkan saya. Nah, itu budaya. Karena lokal bukan fikih. Tidak boleh guyon. Jadi ujungnya akan bilang, iya bro, udah kita bercanda yuk. Boleh, ya, boleh. Wanita dilarang mengiring jenazah, tetapi tidak dilarang. Ingat ya, beda ya. Dilarang sama haram beda. Tetapi nanti dilarang, kok tetap baik, ya, wes. Jadi enak, ya. Hadisnya ada di Bukhari dari Mubisa, ya. Beliau berkata, kami dilarang mengenal jenazah, namun beliau tidak menekankan hal tersebut kepada kami. Karena pada khawatirkan itu kemudian meratapi itu kalau contohnya kuburan, kurang ada kuburan. Nah, ya, dilarang di 3 waktu. Kapan? Saat matahari terbit hingga dia agak meninggi. Jadi pada subuh itu sampai kemudian sehingga bertitik lepas dari itu. Yang kedua, saat matahari tepat di atas tengah. Jadi kalau dengan berdiri apa bayangannya di tengah, Anda tidak mendadak itu ya nggak boleh. Yang ketiga, jika matahari hampir itu juga nggak boleh. 3 waktu ini dilarang untuk mengumpulkan jenazah. Asbabnya apa? Untuk dikaji lagi. Ya, boleh nggak? Sing nompo baca ini. Boleh nggak orang yang junub memandikan jenazah? Boleh. Yang junub itu boleh memandikan jenazah. Yang nggak boleh itu kalau junub adalah menerima jenazah di kubur. Tidak boleh. Ya, desnya ada. Kami menyaksikan Rasulullah putrinya kemudian bertanya,
apakah dikatakan ada yang tidak disebut tadi malam, maka Bukhari jawab, saya, kita turunkanlah. Jadi kalau junub tidak boleh menerima. Tapi kalau junub bakal menghalau orang itu tadi, padahal suami baru berhubungan dengan istrinya, digodok. Mas jangan sih ngadusi bakal saya ini udah dusi. Waduh, aku siapa ini kok malah jadi masuk angin. Tapi ya, lakukan aja. Ya, boleh junub memandikan juga. Nah, gimana memasukkannya? Jadi sebenarnya Bismillah, ya Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya doa memasukkan jenazah ke yang bukan memberangkatkan jenazah. Ya, jadi ngomong kui doa itu, masukkan itu. Ya, terus lewat mana? Silahkan saya kok sekali saya kepalanya dulu dari arah kaki kubur. Jadi kayak diselorokin. Ya. Sampai berapa mas? Sampai monggo. Dan nanti dilihat kondisi makamnya. Kadang tempat kami sudah penuh. Habis soroknya nanggrok lisan yang lain. Akhirnya jadi capek. Boleh. Kemudian doakan setelah selesai dikubur. Ini kemudian yang jadi dasar saudara kita sebelah itu tahlil dan lainnya. Tetapi kalau kegiatan Muhammadiyah dia doakan saat sudah selesai dikuburkan aja. Yaitu tugasnya anak-anaknya yang mendoakan. Bukan kemudian malah anaknya ramelu, malah jabang dewe yang ngomongnya wong liya. Ya walau sama atau tidaknya. Tetapi doa anak soleh itu yang lebih tajam. Oke, selesai. Saya terangkan praktek dulu atau mau nyoto dulu? Gimana? Oke, siap. Nyoto dulu, silakan monggo nyoto dulu. Diambil atau diikat lagi? Mungkin tak tahu ya. Jadi tetap stay di tempat anda masing-masing. Kayak contoh. Coba. Break dulu. Sesi sekarang kita makan terlebih dahulu ya. Nanti baru kita lanjutkan untuk praktek untuk seperti mengafani dan yang lain-lain ya teman-teman. Dan mau nanti di teman-teman di sini saja nanti fotonya mau diantarkan begitu ya Mas Adian. Oke. Sama. Istirahat bilang berapa menit Pak? 15 menit. Oke, santai sotone ndak arah nikmat. Ya, betul. Oke, sekarang sambil apa gitu? Sambil nunggu ya. Sambil nunggu. Timingnya agak kemana? Breaksoundnya masih banyak. Apa? Ini kayak kapan yang untuk membungkus? Ada beberapa teknik untuk memotongnya. Untuk kain pembungkus itu standarnya orang Indonesia itu 2 meter. Satu rentang ini kita anggap berapa? 1,5. Tak meter itu berarti. Atau tangan? Tolong mungkin mau dong mas, pesan ini. Mungkin nanti aja. Ya, ini 1,5. Ya. Kalau 1 meter itu dari sini. 1 meter. Kemudian kita ambil 2 meter. Ini 1 meter segini. Kalau kita laki-laki kan pembungkus
Tekniknya kalau sudah ketemu ini, batasannya dipotong kecil aja. Nah, potong kecil gini, terus tarik. Jadi coba ya. Ini kalau saya gini nggak usah, coba aja. Kemudian ini karena kayak pembungkus itu dibagi dua. Ini ya. Ini batasannya tadi potong kecil aja. Kemudian sobek lagi. Lagi-lagi berapa lapis? 3. Kain penutup. Apa lagi? Kalau untuk 2, kemudian sama sarung. Ini untuk ya habis itu kita buat sarungnya. Ini mau sudah ada laki atau perempuan? Dua-duanya? Yaudah saya ambil aja yang banyak perempuan, tapi yang banyak lapisannya ya. Boleh diterapkan laki-laki juga boleh. Ini paling enggak juga 1,5 ya. Siapa tahu nih cocok. Ya, setengah. Berarti sudah berapa? 2 tambah 2 tambah 1,5? 5,5. 2 kali 2 tambah setengah. Ini sekalian dengan apakah berapa kebutuhannya ya. Kemudian setelah kain bawah, kalau perempuan pakai baju ya. Oke, bajunya mau ukuran berapa? 1,5 juga? 1 meter aja ya. Boros. 1 meter. Kemudian kerudung. Kerudungnya cukup 1,5 juga. Tadi sudah berapa? 6,5 ya. 6,5. 6,5 ditambah 1,5 berapa? 8. Berarti ini belajar yang 1 meter untuk kerudung, yang ini untuk baju 1,5. Jadi kalau dia ukurannya normal tubuhnya, tidak gemuk, itu dia cukup 10 meter. 10 meter. Tadi penutup 4 meter. Sarung sama baju 3 meter ya. Sudah berapa? 1 meter. Nah, ada yang kurang enggak? Ya, tali sama daleman. Kalau pakai daleman, dalemannya nggak usah panjang-panjang. Monggo yang dapat dinikmati. Ya, yang ngomong dan ngomong, yang makan. Yang ngomong pada teman-teman mungkin bisa memakan boleh sambil mendengarkan ya. Monggo, silakan. Kita nonton bioskop. Izin makan terlebih dahulu ya Pak ya. Apa ada? Monggo silakan. Nah, untuk ini, untuk daleman bisa di dalamnya dikasih kapas. Fungsinya apa? Untuk menampung jika masih keluar cairan. Karena kalau sudah menikah itu namanya lost doll. Ya, otaknya sudah nggak ada. Saya sudah nggak gerak, akan di lubang pun akan keluar.
Kemudian kita buat tali. Nah, talinya berapa? Gimana berapa talinya? Banyak. Ayo masukkan. Kalau di kali farokal kita itu jumlahnya 7. Mas, lihat tuku kurang J. Kali ini misalnya telu ya. Tapi kita buat 7 sekarang. Ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Kenapa 9? Karena nanti yang tali untuk di bagian bahu sama pinggul itu disambung. Ya. Karena kalau cuma satu gini nggak nyangkut. Masih nggak nyangkut. Satu, dua, tiga, yang ini kita benar di sininya. Ini yang untuk bahu yang sini. Oke, silahkan pisahkan makanya. Ini tadi berarti ya, berarti sebenarnya bisa diginikan bisa, ini bisa makanya. Tapi terkadang di kampung itu wah jenenge baju nggak kayak gitu. Kalau di sini dilubangi nggak? Gitu nggak? Boleh dilubangi. Tadi melubanginya ini di tekok lembek jadi 4. Empat ya ini. Kemudian dipotong di sini. Potong di sini. Sesuai kebutuhan. Ada yang karena nek baju kurung itu ya kurung diserobokke, berarti lubangnya nanti lebih besar lagi, yang bisa masuk kepalanya. Tapi kalau kemudian hanya diterangkupkan, ini dicoba gini nggak apa-apa. Cuma ini. Ini mau main lagi. Dijahit ya saya jahitan. Nah, gini makanya. Ujungnya gimana makanya? Ini masih dulu berarti praktek ya. Ini dilipat. Nah, sudah. Kemudian tinggal pakaikan aja.
Iki nek kata Allahu Akbar. Mulai lawannya bulan. Gimana? Sama. Juga dipakai cadar nggak? Setahu saya juga enggak. Kalau mau dipakai juga bisa bercadar. Kalau aneh banget saya. Kalau mau simpen udah tutup mukanya dengan kapas selesai. Dulu ya. Ya, Makan dulu oh, ya. nanti makannya. Enggak, aduh gitu. Nggak tahu. Habis makan tadi. Enggak Pak, saya kan dulu. Belum dapat. Oh enggak Pak. Ini ngeloro urung. Jelas. Putranya Pak Yoko nih. Oh, ayo Bapak Nawar. Aduh benar Pak. Esok wis foto wae. Ini nambah.